Tidak, ini anak-anak milenial tuh sering begini kakak. Semakin kesana nih, politik itu semacam ada sebuah perebutan di dalamnya sebenarnya. Balik lagi bersama saya Januar, tuan rumah podcast Kios 1 Solusinya Digital. Hari ini luar biasa sekali lagi nih Noval. Kita kedatangan tamu ini, Kakak Arum Spin. Ya. Thank you kakak. Siap. Sudah hadir di sini. Gimana kabar? Alhamdulillah kakak Januar. Sehat-sehat di. Walaupun cuaca ini kayaknya agak-agak berubah sekarang ini lagi. Ini luar biasa lagi. Di Kak Di. Sudah mulai pengalihan cuaca ya di Makassar ini sekarang. Oke. Baik kakak, hari ini mungkin saya akan highlight dulu pembicaraan kita hari ini. Yang pertama mungkin kita mau ngebahas tentang apa istilahnya ya, profilnya ini kakak Arum, yang mungkin banyak anak-anak milenial ini yang kurang tahu, karena sebenarnya penonton Kios 1 ini kak rata-rata anak milenial jadinya gitu. Jadi butuh mungkin kita bahas sedikit tentang itu. Yang kedua mungkin rasa-rasanya karena kakak Arum sekarang banyak berkecimpung di dunia politik, kita mungkin juga memberi sedikit semacam insight buat teman-teman anak-anak muda ini yang banyak masuk di dunia politik juga sekarang. Yang ketiga ini yang paling penting, mimpi-mimpi besarnya kakak Arum Spin ini apa sebenarnya ini yang masih belum tercapai saat ini. Oke. Baik kakak, mengawali pertanyaan saya begini di awal kakak, boleh mungkin seorang Arum Spin ini bangga dengan segala perjalanan yang telah dilalui saat ini. Tapi yang pengen saya tahu adalah teman-teman juga mungkin ingin tahu, sebenarnya kakak Arum ini termasuk tipikal yang mulus-mulus saja kah perjalanannya atau seperti apa? Mulai dari mudanya itu dihabiskan di waktu seperti apa sebenarnya? Dan sekarang masuk sebagai tokoh politik serta merta itu atau bagaimana sebenarnya? Boleh bercerita kakak seperti apa? Semuanya dilalui dengan kepahitan yang amat sangat besar di jalan sebagai seorang demonstran. Kita lalui juga. Saya lalui, kemudian dalam sehari hanya makan ubi kayu di pagi hari dengan kopi. Lalu jam 3 makan Indomie dengan harapan dia sudah mengcover di siang, dan malam juga pada akhirnya hanya makan Indomie. Itu yang amat panjang saya jalani dan nikmati. Kepahitan yang lain adalah bahwa ada kecemburuan tanda petik yang saya rasakan di saat semua orang bisa belajar komputer, bisa kursus, bisa mengendarai motor masuk ke kampus. Saya tidak memiliki apa-apa untuk itu. Dan itu semua yang kemudian menjadi penyemangat saya, dan di saat saya berada pada posisi yang dicita-citakan kemarin, kepahitan yang saya rasakan itu saya balas dengan memfasilitasi orang-orang yang seperti saya, sehingga kepahitan-kepahitan seperti itu tidak mereka rasakan. Iya, seperti ini agak-agakan sebenarnya kejadian. Tapi sebenarnya ini kan di saat biasanya orang-orang yang telah melalui itu semua akan ada rasa kegembiraan tersendiri, atau mungkin rasa perjuangannya akhirnya terbalaskan dengan kondisi sekarang. Kalau kakak Arum sendiri dengan perjalanan yang begitu panjang, dalam artian pahitnya juga sudah dilalui, sekarang sudah masuk di fase mana mungkin lah kita sudah ada gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi paling besarnya kakak Arum sehingga bisa naik seperti sekarang gitu pada saat itu? Pertama, tentu semua ini adalah takdir yang ada pada diri saya, dan tentu Allah telah menggariskan itu semua. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa sejak saya di pesantren sampai masuk di perguruan tinggi, saya memang mengupayakan diri waktu saya habis untuk meningkatkan kapasitas intelektual, emosional, dan segala hal-hal yang berbau keterampilan. Dulu saya betapa bangga mendengar suara-suara merdu di radio. Saya terobsesi dan saya buktikan itu, sehingga ya sayalah yang menjadi pendiri Radio Wasilah di
IAIN Alauddin kala itu. Saya juga yang merupakan pendiri lembaga informatika mahasiswa Alauddin 5 yang sekarang sudah melahirkan banyak alumni. Itu juga karena saya betapa amat cemburu dan kepengen sekali untuk bisa menulis waktu itu, sehingga saya berlatih terus menerus dan endingnya saya melahirkan lembaga itu, mengkombinasikan antara penulisan dengan broadcasting, atau bahasa sederhananya saya menggabungkan pembobotan kualitas tutur dan tulis, kira-kira seperti itu. Karena banyak orang yang hebat di menulis tapi tidak bagus di tuturnya, tapi ada juga yang bagus di tutur tapi tidak bisa menulis. Nah, saya menggabungkan itu. Akhirnya 2014 ke 2019 akhirnya memutuskan diri untuk masuk ke dunia politik. Pada saat itu sebenarnya lagi puncak-puncaknya ini karya Kak sebenarnya. Itu saya rasa pergulatan batinnya Kakak Arum itu memutuskan untuk masuk dunia politik. Sebenarnya yang mau kita pelajari adalah kenapa gitu pada saat itu. Kerasaan apa yang dirasakan? Pasti ada sesuatu kan? Kenapa tiba-tiba mau masuk dunia politik pada saat itu? Sebenarnya saat itu saya di zona nyaman. Saya adalah ketua KPU waktu itu. Dan itu perjalanannya panjang. Saya masih berstatus mahasiswa, saya sudah menjadi anggota KPU. Jadi saya nanti di KPU periode pertama baru saya mengurus kesarjanaan saya. Dan saya itu sarjana 2 hari setelah tsunami di Aceh. Nah, masuk pada periode yang kedua, terpilih lagi jadi ketua KPU di Bulukumba 2008. Dan kemudian diajaklah saya oleh salah seorang tokoh nasional yang bernama Akbar Faisal untuk bergabung di sebuah partai yang bernama Partai Nasdem. Lalu kemudian saya bicara dengan sejumlah tokoh di Bulukumba, saya bertanya, minta pertimbangan, saya kumpulkan staf dan kasubag di kantor KPU waktu itu termasuk sekretaris, dan saya bertanya ke keluarga, mereka menyatakan silahkan kalau memang ingin masuk ke dunia politik. Pikiran saya waktu itu sederhana saja. Dua periode mengatur lalu lintas politik di Bulukumba, ada hal yang saya lihat. Pertama soal kapasitas dari anggota DPR-nya. Yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan cara berpolitik itu yang saya pahami di kampus, di pesantren. Bagaimana politik diceritakan dalam literatur agama misalnya. Loh kok jauh dari harapan ketika orang berpolitik mengidentikan dengan berbohong, petu peruk misalnya dalam bahasa Bugis, pengkhianatan segala macam. Saya merasa bahwa ini challenge, ini tantangan. Sehingga pada saat saya diajak, saya menyatakan setelah saya sholat istikharah tentu, saya bismillah menerima tawaran menjadi sekretaris wilayah di DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan kala itu, mendampingi Pak Mobil Handaling yang didapuk jadi ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Sebelum lebih jauh Kakak, sebelum kemudian masuk ke dunia politik, ada tidak ini anak-anak milenial itu sering begini Kakak, menanggapi hal yang agak tanggapan yang negatif dan sebagainya. Pada saat pasca pasca dari KPU masuk dunia politik, pasti orang bilang begini, apa tuh gitu. Tidak ada juga. Kenapa tuh mau masuk ke politik gitu? Menanggapi yang seperti itu bagaimana Kakak? Ada tidak? Hadapi saja dengan karya. Ambil itu sebagai sebuah the source of motivation menurut saya. Saya menghadapi hal yang sama, dipandang enteng. Siapa sih dia? Apa kemampuannya? Tidak sanggup lah. Jangankan itu, yang membuat sakit hati adalah justru dari keluarga sendiri yang melontarkan kalimat-kalimat itu. Sehingga saya sukses melenggang pada pemilu 2014 waktu itu, hanya mengandalkan jaringan anak-anak muda, jaringan teman-teman, sarjana-sarjana yang pulang ke kampung tanpa ada uang, modalnya pun pas-pasan. Tetapi kemudian fakta menyebut bahwa saya bisa lolos ke DPR provinsi, ya kan, yang bukan siapa-siapa. Baru pertama kali langsung provinsi. Anak muda masih dalam arti pengalaman politik masih minim, ya karena kan termasuk berani nih Kak sebenarnya. Berani itu kan sebenarnya bisa dirasionalkan selama dia punya
optimisme dan keyakinan. Oke. Keberanian itu sebenarnya lahir dari rasa takut yang sudah hilang, dan rasa takut itu bisa hilang ketika ada optimisme. Yang kedua adalah tentu ya orang yang takut itu orang yang tidak menganggap bahwa ada Tuhan ya selalu. Oke. Kita. Kak, saya melihat semakin kesana nih, politik itu semacam ada sebuah perebutan di dalamnya sebenarnya. Sebenarnya ketika anak-anak muda sekarang banyak yang terjun dan masuk di dunia politik, saya mulai bertanya sebenarnya ada perebutan apa sebenarnya di dalam ini sebenarnya, atau mungkin ada benang merahnya seperti apa di dalam ini? Sebenarnya bukan soal perebutannya yang menurut saya yang substansi, tapi cara memperebutkan itu yang membuat kita miris. Karena di ekonomi pun, di segmen ekonomi pun orang berebutan. Di dunia pendidikan pun orang berebutan. Berebutan menempati posisi kepala sekolah, segala macam. Sehingga jangan disebut bahwa hal-hal yang tidak normal dalam pandangan kita dan bahkan kita enak melihat perilaku itu hanya terjadi di dunia politik. Hampir semua mengalami hal yang sama. Pendidikan orang berpolitik, politik pengajaran, budayawan berpolitik, semuanya berpolitik, pengusaha berpolitik. Karena dia adalah instrumen. Jadi bukan soal perebutannya. Di mana-mana orang berebut. Ya karena memang hakikat kehidupan itu adalah upaya, dan upaya itu adalah perebutan. Yang masalah adalah bagaimana merebutnya. Caranya. Karena itulah kemudian saya sependapat bahwa agama dan kekuasaan harus jalan beriringan. Politik itu instrumennya memang adalah kekuasaan tujuannya. Anda masuk ke dunia politik berarti Anda bersiap untuk berada pada wilayah kekuasaan. Nah sekarang bagaimana kekuasaan itu bisa diraih, dijaga, diterjemahkan, dan dimanfaatkan untuk esensi atau substansi daripada berpolitik kesejahteraan rakyat. Nah disitulah moralitas agama, etika mengawalnya. Ini menjadi unik rasanya karena oke lah, taruhlah dianggap sekarang eranya anak muda dan yang banyak privilege dan banyak mungkin profil yang masuk sekarang, berbagai macam profesi lah gitu kemudian masuk ke dalam. Apakah kemudian tidak menjadi sebuah dilematis sebenarnya orang yang tidak kenal sama sekali dunia politik tiba-tiba masuk ke dalam, orang yang tidak punya pengalaman hanya berbekalkan mungkin ya dia anaknya siapa gitu kan. Kita mau menarik benang merahnya politik ini sebenarnya seperti apa harusnya begitu kakak? Pertama menurut saya proses kompetensi, kapasitas intelektual itu adalah tanggung jawab personal. Siapapun di antara kita harus mempersiapkan diri. Karena ketika kita mempersiapkan diri maka zamanlah yang akan menjemput kita termasuk di politik. Kalau kemudian Anda sudah masuk ke situ, Anda akan menjadi beban dalam politik itu kalau Anda tidak memprepare kompetensi dan kapasitas intelektual. Kalau bicara soal pengalaman itu kan identik dengan usia umur saja. Kalau diumpamakan, memang saya terlambat makan garam, tetapi belum tentu saya tidak berkualitas dengan orang lain. Karena bisa jadi garam yang Anda makan tidak beriodium, garam yang saya makan beriodium. Jadi proses dewasa dan tidaknya seseorang, kematangan dan tidaknya seseorang itu juga bisa diwakili oleh seberapa hebat dia mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari dinamika hidupnya. Tidak berarti bahwa kematangan itu identik soal usia, tetapi yang wajib menurut saya adalah kapasitas intelektual. Karena itu politisi yang selalu belajar maka dialah yang bisa menikmati itu. Saya bertemu, saya bukan siapa-siapa di DPR, tapi saya tahu kalau saya tidak belajar, saya tidak membuka undang-undang, gimana caranya? Karena itu yang saya lakukan pada saat saya terpilih bukan syukuran. Yang saya lakukan pertama adalah bagaimana aturan regulasi yang tentang apa yang saya lakoni sekarang. Kita sibuk dengan syukurannya tetapi kita tidak pernah mempelajarinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kak, gini Kak, mungkin agak-agak sedikit ke dalam ini Kak pertanyaan. Oke lah, Kakak Arum sudah membranding dirinya sebagai seorang politisi, terus memberikan dampak lah seperti itu. Kalau kita mengukur mungkin Kakak Arum ini
pernah ada kepikiran dalam artian saya mungkin tidak berupaya untuk menggiring dalam artian adakah jalan lain yang bisa kita perbuat sebenarnya selain di jalur politik gitu karena seolah-olah ini politik adalah jalan segala-galanya untuk berbuat baik gitu. Kalau pemikirannya Kakak Arum sendiri seperti apa sebenarnya gitu? Ruang dan jalan untuk mengabdi ya baik itu ke negara, ke masyarakat, agama terlalu banyak. Okay. Politik bukan satu-satunya, tetapi salah satu yang penting dalam bernegara adalah politik. Kenapa? Pertama, karena seluruh produk-produk hukum, kebijakan sampai pada cita-cita semua orang melalui kesejahteraan itu bisa diwakili dan dimudahkan terjadi percepatan melalui politik. Kalau misalnya soal kesejahteraan, bagaimana orang gampang berusaha, semuanya kan lahir dalam kebijakan. Kita mau bagaimana memudahkan agar mulai orang tidur sampai tidur lagi, semuanya melalui kebijakan. Lahir sampai mati kembali. Semuanya tentang itu. Karena itu saya selalu bilang bahwa politik itu bukan menjadi instrumen utama. Politik itu adalah instrumen pengabdian dengan berbagai latar belakangmu. Kalau Anda anak muda, Anda masuk ke politik dengan kapasitasmu untuk memperjuangkan bagaimana kebijakan-kebijakan agar anak-anak muda itu berdaya misalnya. Apa problem kita hari ini misalnya? Anda mewakili kaum perempuan, Anda perjuangkan soal perempuan. Sekarang ini kan tidak jelas mau masuk memperjuangkan apa. Iya nggak? Ada. Ya banyak, jangan bilang ada, banyak. Oke. Nah sekarang yang banyak itu yang ada sekarang begitu. Di luar banyak yang punya kompetensi kapasitas, tetapi dia tabu, takut ngomong dan tidak mau masuk di politik. Karena itu saya kadang kalau komentari kalau ada kebijakan atau viti tentang kenegaraan di komentari politik bla bla bla, saya bilang Anda hanya menyalahkan terus politik itu. Anda tidak pernah berpikir untuk masuk. Karena kalau Anda tidak masuk, Anda menghindari politik, berarti Anda membiarkan negara diurusi oleh orang-orang yang nggak benar menurut Anda. Betul. Jadi Anda harus masuk karena gini, kebenaran politik itu berbeda dengan kebenaran akademik, Bung Januar. Kebenaran politik itu kebenaran kuantitatif. Kebenaran akademik itu kebenaran kualitatif. Satu orang profesor melawan 30 profesor. Kalau satu orang profesor itu sukses meyakinkan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, menang dia. Tapi di politik tidak. Anda meskipun Anda yang paling benar dibuktikan secara ilmiah, secara empirik, tapi kalau Anda menghadapi 30 orang yang mengatakan Anda tidak benar, yang benar yang 30, kebenaran kuantitatif. Jadi karena itu yang harus diperbanyak adalah orang-orang baik, orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya keberpihakan, orang-orang yang punya empati masuk ke dunia politik. Nah dari sini ada nggak bicara tentang uang? Nggak ada. Tetapi kenapa orang-orang yang punya uang? Ya karena pragmatisme masyarakat kita. Karena itu saya selalu katakan juga jangan selalu menyalahkan politisi. Salahkan juga keadaan kita ini yang mau dibeli segala macam. Bukankah dalam agama Islam disampaikan bahwa pemimpin itu adalah cerminan keadaan masyarakatnya? Jadi kalau pemimpinnya korup, itu berarti cerminan dari masyarakatnya. Karena sudah begitu, boleh dulu. Jangan semoga di 2024 jangan lagi terjadi seperti itu. Oke. Saya mungkin mau lanjut sedikit Kakak. Ini mengenai tentang apa ya? Tentang Kakak Arum sendiri. Pernah tidak berpikir untuk kemudian berhenti di dunia politik? Saya kemarin buktinya saya kan mundur dari DPR provinsi. Di saat orang harus mengeluarkan pilihan orang, saya mundur dari DPR provinsi. Meskipun pada segmen yang lain. Tetapi dalam hati kecil saya, di periode pertama saya sudah mau mundur. Periode pertama saya ajak istri saya jenuh, capek, enggak progres saya. Karena kebiasaannya cuma itu aja. Masuklah periode kedua, lolos lagi. Ya kan? Padahal bukan siapa-siapa, bukan anak bupati, bukan anak gubernur, hanya anak dari pensiunan gitu. Ibu dari pensiunan. Tapi alhamdulillah lolos lagi. Pada saat itu ditawari lagi, ini ada ini, gimana enggak? Saya bilang iya. Sini, saya taruh. Meskipun wakil bupati, bukan soalnya saya ingin tunjukkan bahwa saya ini sejak siswa, sejak di pesantren santri, sejak jadi mahasiswa jadi aktivis,
Saya merasa bahwa organisasi mempersiapkan dan mengkader saya untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi ketika ada peluang itu saya harus manfaatkan, bukan soal ambisi. Karena memang saya ini politik itu untuk berkuasa. Yang salah itu kalau sekdanya mau misalnya kan, ya Anda di birokrasi. Ya kan? Saya waktu itu silakan. Wah ini Anda anggota DPR, mereka bukan. Memang di politik itu gitu. Sudah, kalau ternyata takdirnya kalah, ya mau diapain itu pilihan. Tetapi satu hal, saya tidak bisa dikooptasi hanya dengan jabatan. Ya kalau orang berebutan harus mengeluarkan banyak biaya untuk jago anggota DPR provinsi, saya buktinya tinggalkan karena saya tidak senang di zona nyaman. Dua hal kan, ketua KPU saya mundur, DPR provinsi saya mundur. Apa yang biasa? Saya memang anak rakyat, anak bukan siapa-siapa, lahir dari jalan. Keadaan yang saya ceritakan tadi, kalaupun ternyata saya bukan siapa-siapa, saya tidak akan stres karena memang saya bukan siapa-siapa dari awal. Tapi saya tunjukkan bahwa saya bisa mengabdi, saya bisa membuat banyak hal, dan boleh ditanyalah kolega-kolega saya di DPR provinsi 2 periode apa yang saya lakukan dan bagaimana Arun Spin di sosok mereka, biar lebih objektif. Bukan ria, bukan sombong Kakak Januar, tapi saya ingin menunjukkan kepercayaan diri bahwa ayo dong dibanyakin orang-orang yang baik meskipun bukan saya. Terkadang Kak, terutama mungkin teman-teman di luar sana selalu menganggapnya bahwa politik itu dengan kepentingan dan segala macam. Itu selalu cara berpikirnya. Bahkan di mana-mana pun jangan Kak, kita menggunakan, ketemu saja orang yang menggunakan simbol partai Kak. Lain memang pemikiran itu Kak. Dalam artian ya selalu dibawanya buruk ini politik begitu Kak. Jadi sebenarnya memang selalu menjadi dua perdebatan ini. Ada desing kepentingan di sisi lain, pragmatisme lagi gitu Kak. Jadi agak-agak apa ya? Cara pandang kita terhadap politik belum tuntas saya rasa Kak. Oke. Sebelum saya jawab itu saya mau bilang dulu begini. Yang membuat keadaan ini semakin hancur dan membuat orang semakin meninggalkan politik dan a priori adalah perilaku-perilaku politisinya. Tapi jangan bicara soal politiknya. Karena politiknya adalah hal yang mulia. Bahkan secara ekstrem saya katakan politik itu adalah jalan masuk surga. Karena memasukkan kebahagiaan orang dengan kebijakan, dengan aturan, dengan pasal. Siapa bilang politik itu jahat? Yang membuat ini karena perilaku-perilaku politisi. Itu satu. Yang kedua, kita bicara tentang kepentingan. Saya mau bertanya, emangnya cuma di politik orang bicara kepentingan? Bukankah setiap hari kita keluar dari rumah punya kepentingan, mau hidup, mau survive? Kita bertarung untuk mendapatkan sebuah proyek, ya kan? Bahkan bisa jadi lebih parah. Untuk mau bisa menang tender harus melakukan kiri kanan. Itu parah. Jangankan itu, coba lihat di dunia kampus. Kalau mau dipikir di situ instrumen kebenaran, moralitas karena pengetahuan. Tahu juga ternyata cara-cara berpolitik yang ditunjukkan oleh pemilihan rektor, tahu juga menyisakan banyak hal yang miris. Berarti bukan politiknya, caranya. Bukan kendaraannya ini. Iya, siapa yang terbebas dari kepentingan? Nggak ada. Kalau orang dari kepentingan, orang mati itu. Kakak Januar saja bikin podcast ini ada kepentingannya. Yang salah adalah kalau kepentingan pribadi kita itu mengalahkan semua kepentingan publik. Kakak Januar mau buat podcast, itu adalah kepentingannya mengedukasi, itu kepentingan publiknya. Tetapi kepentingan personal juga jalan. Lalu di mana salahnya? Saya sholat, apa kepentingannya sholat? Mau mendapatkan ridho Allah, melaksanakan tunai kewajiban. Jadi bukan di wilayah di situnya persepsi itu Kakak Januar. Jadi mindset karena buruknya persepsi orang sehingga orang meninggalkan. Nah kalau itu kemudian kita perbaiki, yuk kita sama-sama masuk ke sana. Kalau semua pada masuk, anak milenial Kakak Januar sudah masuk semua dengan penuh idealisme. Bisa dibayangkan keadaan ini kan? Nah sekarang bagaimana mereka bisa masuk? Lalu berhadapan dengan pragmatis masyarakat. Ayolah kita terlibat masing-masing memulai dari rumah kita. Jangan memilih sesuatu misalnya kalau ada seperti ini. Yuk kita terlibat melakukan pengawasan segala macam. Oke. Ini menarik sekali sebenarnya agak pembahasan nih kali ini. Saya mau agak panjang sebenarnya tapi ya kita sudah sampai di penghujung Kakak. Satu pertanyaan pamungkas saya sebenarnya. Adakah mimpi besar yang Kakak Arun belum tercapai sampai saat ini? Masih ada satu. Mau mendirikan sekolah. Sekolah yang ada kemarin sudah, tapi karena keterbatasan saya tidak sanggup. Saya punya, kalau di awal tadi saya bicara ke Kak Januar bahwa
Saya tidak mau merasakan apa yang sakitnya saya rasakan dulu, mau kursus, tidak ada uang, mau komputer. Itulah yang saya dirikan waktu saya anggota KPU. Saya dirikan sekolah anak yatim, anak-anak tidak mampu, anak-anak miskin kota. Saya buat sekolah life skill khusus mereka, anak yatim, mereka free belajar di situ, mulai bahasa Inggris, fotografi, jurnalistik, saya ajarkan. Nah sekarang saya mau meninggalkan legacy buat anak saya dengan sekolah, dengan pendidikan. Saya mau dirikan sekolah, kalau Allah takdirkan ke depan saya di dunia politik dan ada rezeki, itu cita-cita besar saya, dirikan sekolah. Dan saya mau di akhir pengabdian saya, karena mungkin beberapa tahun lagi saya tidak ini lagi di politik, saya mau fokus lagi pada bagaimana menyiapkan kader. Kenapa perlu disiapkan? Karena kalau saya tidak mempersiapkan kader untuk mengurus negeri ini 10 tahun, 20 tahun akan datang, maka saya akan disesali oleh generasi hari ini kalau urusan negara nanti dikelola oleh orang-orang yang tidak dipersiapkan. Itu poinnya, kakak. Ini mimpi besar sekali kayaknya. Dan saya rasa ya itu kita apresiasi dan hormat setinggi-tingginya atas niat besar itu kakak sebenarnya. Termasuk main TikTok, saya mengedukasi kan. Iya sering juga main di TikTok ya. Oke, kalau mau temui Kakak Arum ini gampang sekali sebenarnya. TikToknya ada, Facebooknya ada, Instagramnya ada, dan saya rasa beliau ini sangat cepat ketika di DM gitu. Jadi ya saya rasa agak gampang. Apa yang membuat kita lambat di DM? Siapa kau ini? Dan ini pertama kali saya ketemu dengan Kakak Arum di dunia nyata. Lama bertemunya di dunia maya seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih Kakak Arum sekali lagi. Iya, sama-sama Kakak Januar. Siap. Semoga sukses selalu. Allahumma amin. Amin. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa terus dukung kami dengan subscribe channel kami di Podcast Kios 1. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.